Baik, Wandami, Bante, selamat malam, Bante Santa Cito, bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Syukurlah, Bante. Luar biasa kita bisa berkumpul pada acara ini bersama-sama walaupun masih online ya, Bante. Iya, Baik, acara tanya jawab malam hari ini bisa kita mulai ya, Bante? ya silahkan ya. Baik. Baik, untuk acaranya akan dibuka dengan kata pengantar dari Bante Santa Cito. Kepada Bante Santa Cito, disilakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Feni atas waktunya dan mari kita bersama-sama untuk bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, yang saya hormati para Rama-Ramani, dan juga umat Buddha, dan seluruh peserta yang ikut bersama-sama dengan kita, baik di Zoom maupun di YouTube. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan kepada Wihara Dhammametta Jember yang telah mengundang saya untuk bersama-sama berbagi dhamma dalam acara Q&A, question and answer, berkaitan dengan Buddhisme dan juga meditasi. Yang mana kita tahu bahwa meditasi juga bagian dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan sebenarnya saya awalnya tidak tahu susunan acaranya bagaimana. Saya kira ya hanya langsung tanya jawab, tetapi diminta untuk memberikan pengantar, ya tentu berkaitan dengan ajaran Sang Buddha. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang ajaran Sang Buddha, kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma dalam waktu yang sangat lama dibandingkan dengan para guru agama lain, para pendiri agama lain. Barangkali Sang Buddha lah yang mengajarkan ajarannya sejak beliau mencapai pencerahan yang terlama. Sejak beliau berumur 35 tahun, yaitu saat beliau mencapai pencerahan, sampai beliau mencapai parinibbana atau meninggal dunia di umur 80 tahun, yang kalau kita hitung secara keseluruhan 45 tahun, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para siswa beliau. Bahkan kalau kita melihat dari jadwal yang dimiliki oleh Sang Buddha, hampir keseluruhan waktu Sang Buddha ini adalah untuk mengajar Dhamma. Hampir keseluruhan. Jadi dikatakan bahwa beliau itu dalam satu hari satu malam hanya tidur selama 1 jam. Sementara keseluruhan waktunya secara umum adalah untuk mengajarkan Dhamma. Ya walaupun tentu Sang Buddha juga berpindah patah, bersantap siang, tetapi hampir keseluruhan waktunya adalah untuk mengajar Dhamma. Nah, sehingga karena banyaknya Sang Buddha mengajarkan Dhamma, dan itu berlangsung selama 45 tahun, maka kalau kita perhatikan, kitab suci agama Buddha ini adalah yang terbanyak. Itu baru kitab suci, dan bahkan kita bisa melihat barangkali ada beberapa sabda Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha yang sebenarnya tidak semuanya tertulis di dalam kitab Tipitaka. Ya apalagi kita ketahui bahwa
ajaran Sang Buddha setelah Sang Buddha parinibbana, setelah meninggal, nah itu diproteksi, dijaga oleh para siswa beliau dengan tradisi oral. Artinya dihafal. Dan itu berlangsung selama beratus-ratus tahun. Itu dihafal oleh para siswa Sang Buddha ya secara turun-temurun oleh para biku hingga hanya pada saat abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu berarti sekitar sudah 600 tahunan, 500 tahun lebih setelah Sang Buddha parinibbana, baru kemudian ajaran Sang Buddha mulai ditulis di daun lontar. Itu terjadi di Sri Lanka. Yang pada waktu itu, mengapa ajaran Sang Buddha ini yang dulu dijaga dengan tradisi oral, dihafal itu kemudian ditulis, karena ada satu peristiwa di mana pada zaman, yaitu di abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu zaman ya seorang raja di sana, yaitu raja salah satu raja yang membangun Abhayagiri, dikatakan ada paceklik selama 12 tahun. Dan di paceklik tersebut ternyata ada banyak biku yang menjadi penghafal Tipitaka itu meninggal karena ada paceklik 12 tahun. Bahkan di Sri Lanka sendiri ada satu peristiwa di mana dua wihara, satu adalah wihara hutan namanya Cittalapabata, sekarang masih ada namanya Situlpawa. Nah, di sana dikatakan bahkan 12.001 wihara yang kesemuanya adalah arahanta meninggal. Dan wihara satunya lagi juga 12.000 arahanta meninggal dalam paceklik yang terjadi 12 tahun itu. Nah, sehingga ajaran Sang Buddha ini yang tadinya dijaga dengan tradisi oral, kemudian ditulis ke dalam daun lontar. Nah, dari peristiwa yang seperti ini, ada kemungkinan bahwa tidak semua ajaran Sang Buddha ini ditulis. Tetapi walaupun demikian, yang sekarang tersisa dari apa yang kita lihat dalam Tipitaka ini, itu pun sudah sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ada ribuan khotbah yang masih bisa kita akses untuk kita pelajari dalam Tipitaka. Nah, bahkan seiring dengan waktu tidak hanya ajaran Sang Buddha ini yang kemudian ya ditulis ke dalam daun lontar, bahkan kitab-kitab yang kemudian disusun oleh para siswa yang berupa yaitu kitab ulasan, ada kata juga ditulis ke dalam daun lontar, dan itu juga jumlahnya sangat banyak. Maka ajaran Sang Buddha ini kalau kita lihat itu sangat luas. Padahal pengetahuan Sang Buddha ini lebih luas dari apa yang beliau ajarkan. Nah, Sang Buddha pernah mengibaratkan, kalau apa yang beliau ajarkan itu hanya diumpamakan seperti segenggam daun singsapa. Ya, kalau singsapa ini kalau di Jawa itu ada pohon namanya pohon kemuning hutan. Nah, itu adalah daun singsapa, itu pohon singsapa. Nah, sementara yang Sang Buddha ketahui itu seperti daun yang berada di hutan singsapa. Tetapi yang diajarkan ini hanya segini, hanya segenggam daun itu saja. Tetapi walaupun segenggam daun yang itu ya, sedikit dari apa yang diketahui oleh Sang Buddha, itu pun juga sangat-sangat luas dan sangat dalam. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun ajaran Sang Buddha ini sangat luas, banyak poin dhamma di sana, dan isinya sangat dalam, tetapi inti ajaran Sang Buddha sebenarnya satu. Inti ajaran Sang Buddha adalah untuk pembebasan. Inti ajaran Sang Buddha adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka dalam salah satu sabda Sang Buddha, beliau mengatakan kepada para siswa beliau, "Seatapi bikawe maha samudo, karaso lo naraso, ewamewa imasming dhamma vinaye karaso vimutiraso." Wahai para biku, seperti halnya samudra yang luas, yang memiliki satu rasa, yaitu rasa asin atau rasa garam. Demikian pula, di dalam Dhamma Vinaya, atau di dalam ajaran Sang Buddha, hanya memiliki satu rasa,
tidak lain adalah rasa pembebasan. Artinya, semua ajaran Sang Buddha, dari yang orang mengatakan paling mendasar sampai yang paling dalam, sesungguhnya hanya memiliki satu rasa. Rasanya adalah rasa pembebasan. Artinya juga seluruh ajaran Sang Buddha ini tujuannya itu sama, tujuannya itu satu. Tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Mengapa? Karena rasa pembebasan yang tidak lain adalah nibbana itu sendiri akan dapat dicapai kalau kotoran batin itu dilenyapkan. Nah, sehingga seluruh ajaran Sang Buddha dari yang paling mendasar sampai yang paling dalam, semua bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin guna mencapai pembebasan. Itulah dalam beberapa khotbah juga disampaikan bahwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang tidak lain adalah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Dan disertai di sana keindahan baik secara makna maupun yang tertulis satang sabianjana. Nah, kenapa dikatakan indah pada awalnya, pertengahannya, ataupun akhirnya? Karena keseluruhan ajaran Sang Buddha itu mengarah kepada pelenyapan kotoran batin. Yang memang ajaran Sang Buddha ini dari inti atau dikatakan oleh Sang Buddha sebagai Buddhanang Samukadiksana. Jadi ada satu pembabaran ajaran yang terunggul dari para Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, atau Cattari Arya Sajjani, yaitu 4 kebenaran yang berkaitan dengan kebenaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Itu adalah ajaran yang pokok dari ajaran Sang Buddha. Akan tetapi, kalau kita perhatikan bahwa keseluruhan ajaran Sang Buddha itu semua diajarkan oleh Sang Buddha juga demi memahami 4 kebenaran mulia ini. Seluruh ajaran Sang Buddha diajarkan demi memahami 4 kebenaran mulia ini. Nah, karena 4 kebenaran mulia ini juga adalah ajaran yang secara langsung membawa kepada pembebasan, maka seluruh ajaran Sang Buddha yang diajarkan demi pemahaman 4 kebenaran mulia juga sesungguhnya mengarah kepada pembebasan, mengarah kepada pelenyapan kotoran batin. Kalau kita perhatikan, ajaran yang paling mendasar sebagai contoh adalah berdana. Nah, kalau orang berdana sebelum Sang Buddha muncul di India, biasanya mereka berdana dengan tujuan untuk apa? Supaya terlahir dalam surga. Berdana agar terlahir dalam surga setelah kematian. Tetapi begitu Sang Buddha muncul di India, mengajarkan kepada para siswanya, berdana pun juga tidak sekedar untuk supaya terlahir dalam surga. Nah, berdana pun juga punya tujuan untuk apa? Pelenyapan kotoran batin. Pelenyapan sebab mengapa seseorang makhluk menderita, yaitu kotoran batin. Berdana untuk melenyapkan kotoran batin. Itulah dalam salah satu khotbah, beliau Sang Buddha mengatakan, menegaskan bahwa motif berdana yang paling beliau puji dari para siswanya tidak lain adalah cita langkara, cita parikara. Adalah untuk memperindah, mempercantik batin. Yang mana makna dari berdana untuk memperindah, mempercantik batin adalah berdana demi pelenyapan kotoran batin. Bahkan dalam kitab ulasan kemudian dijelaskan, orang berdana untuk memperindah, mempercantik batin adalah orang yang berdana dengan dilandasi praktik vipassana, praktik pandangan terang, praktik memunculkan kebijaksanaan. Artinya, mengapa orang berdana? Mengapa seseorang berdana? Ya karena apa? Tahu bahwa
dengan seseorang kikir, pelit, tidak mau berdana, di situ ada kotoran batin. Dan kotoran batin adalah penyebab seseorang menderita. Dan juga seseorang berdana atas dasar kebijaksanaan, atas dasar vipassana, karena juga tahu, toh apa yang dimiliki, yang dikumpulkan, semuanya juga pasti akan ditinggalkan. Semua pasti akan berpisah dari orang tersebut. Lantas untuk apa digenggam erat-erat, yang pada akhirnya tidak hanya seseorang menderita karena menggenggam, karena melekati, tetapi juga pada akhirnya tidak bisa digenggam selamanya karena harus berpisah. Nah, melihat realitas bahwa apapun yang dimiliki juga tidak kekal, pasti berubah, maka seseorang yang mengerti manfaat dari berdana, mengerti atas dasar kebijaksanaan, maka orang demikian akan berdana. Nah, berdana pun juga tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, yang mana membawa kepada pembebasan. Nah, apalagi berbicara tentang meditasi. Ya, meditasi apakah itu samatha atau vipassana? Tujuannya sama, adalah untuk pelenyapan kotoran batin, adalah untuk pembebasan. Ada yang mengatakan, orang bermeditasi itu dalam ajaran Buddha ada dua. Meditasi ketenangan samatha, meditasi vipassana, atau pandangan terang. Kemudian, karena dua jenis meditasi ini dibedakan, nah banyak di antara umat Buddha bahkan berpikir bahwa meditasi samatha itu hanya untuk apa? Untuk mencapai jhana. Hanya vipassana yang nanti membawa kepada pembebasan. Nah, karena pandangan seperti ini, maka ada beberapa orang yang kemudian berpikir lagi, beranggapan lagi, berarti tidak perlu bermeditasi samatha. Karena samatha hanya mencapai jhana, langsung saja vipassana. Vipassana ini akan membawa kepada pembebasan, pencerahan. Dan bahkan tidak hanya berhenti di sana. Malahan ada yang kemudian punya pandangan, kalau meditasi samatha itu bahaya. Nanti seperti Dewa Data. Dewa Data yang sudah bermeditasi menggunakan samatha, mencapai kekuatan gaib, kesaktian, juga masih bahkan ingin membunuh Sang Buddha. Pada akhirnya meninggal terakhir di alam neraka. Bahaya. Maka tidak usah meditasi samatha, meditasi vipassana saja. Nah, karena apa? Karena pandangannya seperti itu. Padahal Sang Buddha di dalam khotbah-khotbah beliau dengan tegas menyampaikan meditasi samatha dan juga vipassana tujuannya sama. Tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Memang samatha memang mengarah kepada batin yang tenang. Sedangkan vipassana adalah mengarah pada batin yang bijak. Nah, tetapi ketenangan dan kebijaksanaan ini adalah alat. Yang keduanya harus dikembangkan sebagai alat untuk memotong kotoran batin. Pada akhirnya tujuan samatha dan vipassana juga adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, beliau Sang Buddha sering menyampaikan kepada para siswa beliau, ketika seseorang mengembangkan batinnya, citta bawana bermeditasi, ternyata ketenangan batinnya berkembang. Sementara kebijaksanaannya, vipassananya tidak berkembang. Maka Sang Buddha menganjurkan kembangkan vipassana. Nah, tetapi kemudian ada kasus di mana itu terjadi sebaliknya. Samathanya tidak berkembang, vipassananya, kebijaksanaannya berkembang. Sang Buddha mengatakan, kembangkan samatha. Nah, kalau kemudian dalam praktik mengembangkan batin, keduanya kok tidak berkembang. Nah, Sang Buddha menyampaikan, orang demikian harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Diibaratkan seperti kalau seseorang rambutnya terbakar. Tahu kalau rambutnya terbakar itu berbahaya, bisa membakar, bisa mencelakakan dirinya. Maka dia harus segera memadamkan rambut yang terbakar tersebut. Nah, demikian pula orang yang tahu dalam pengembangan batin, baik ketenangan dan juga kebijaksanaan tidak berkembang, nah, usaha yang ekstra harus dimunculkan. Nah, kemudian ketika seseorang bermeditasi, ternyata keduanya berkembang.
baik samatha dan vipassana berkembang dengan baik. Nah, Sang Buddha mengatakan kalau keduanya sudah berkembang, maka gunakan samatha dan vipassana yang sudah berkembang ini untuk menghancurkan kotoran batin, menghancurkan kilesa. Nah, dari sini yang kita bisa baca dalam salah satu sutta, yaitu Duttiya Samadhi Sutta, kita bisa mengatakan, kita bisa menyimpulkan bahwa samatha dan vipassana tujuannya adalah sama. Sebagai alat untuk pelenyapan kotoran batin yang keduanya nanti mengarah kepada pembebasan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, apapun itu, dari yang paling mendasar, apakah itu berdana, praktik sila, kemudian praktik meditasi, kesemuanya memiliki satu tujuan, satu arah, yaitu untuk pelenyapan kotoran batin, yang mana dengan kotoran batin lenyap, itulah yang membawa kepada pembebasan. Nah, karena itulah, maka tidak salah ketika dikatakan bahwasanya seluruh ajaran Sang Buddha ini memiliki satu rasa. Seperti halnya Mahasamudra, samudra yang luas, yang memiliki satu rasa, itu rasa asin, rasa garam, maka seluruh ajaran Sang Buddha memiliki satu rasa yang tidak lain adalah rasa pembebasan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai pengantar berkaitan dengan ajaran Sang Buddha, Buddhisme, dan juga meditasi, yang mana keseluruhan ajaran Sang Buddha itu membawa kepada pembebasan. Dan oleh karena itu, ketika kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, kita selalu melihat ke dalam batin kita. Apakah yang kita praktikkan ini sedikit demi sedikit mengikis kotoran batin, ataukah malahan membawa kepada bertambahnya kotoran batin? Apakah yang dipraktikkan ini sedikit demi sedikit membuat beban batin itu berkurang, atau malahan membuat beban batin itu bertambah? Nah, kita lihat, kalau ternyata membawa berkembangnya kotoran batin, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mesti dievaluasi. Kalau ternyata dalam praktek ini, ternyata batin semakin tenang, batin semakin damai, kotoran batin semakin berkurang, hidup semakin mudah karena kotoran batin semakin berkurang. Artinya apa yang dipraktikkan itu masih on the right track, masih di jalan yang benar. Dan itu yang patut untuk diteruskan, dilanjutkan dalam praktik dhamma yang sudah membawa kepada sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin. Itulah sebagai pengantar pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya dipersilakan moderator untuk melanjutkan apa yang mesti dilanjutkan. Terima kasih.